Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, memberkati, dan melindungi kita bersama di tengah fitnah dunia. Lebih-lebih lagi fitnah agama. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Hadis-hadis yang berkaitan dengan babuz zuhdi wal wara'i. Zuhud dan wara' bagi meraih cinta Allah dan cinta Rasul-Nya. Hadis terakhir yang kita pelajari yakni hadis yang ke-1501 daripada Sahal bin Sa'ad. Ketika ada seorang lelaki datang jumpa Nabi dan bertanya kepada baginda, amalan apa yang bila dilakukan membolehkannya mendapatkan cinta Allah atau dicintai Allah dan dicintai manusia. Dengan ayat mudah, lelaki ini bertanya bagaimana cara mendapatkan cinta Allah kepadanya dan cinta manusia. Lalu baginda Nabi SAW memberitahu salah satu daripada cara bagi mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia adalah zuhud. Zuhud. Dengan kata lain, dengan zuhudlah seseorang akan dicintai oleh Allah. Dengan zuhudlah seseorang akan dicintai manusia. Zuhud terhadap apa yang Allah berikan kepadanya akan mendatangkan cinta Allah. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain
akan mendatangkan juga cinta orang itu. Tidak perlu kita mengulangi lagi sekali, tapi tolong difahami betul apa maksud zuhud sebenar menurut agama kita berdasarkan dalil-dalil yang jelas sebagaimana yang diuraikan oleh ulama-ulama dahulu. Itu yang penting. Sekarang kita akan pelajari hadis berikutnya, hadis yang ke-1502. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pun masih berkaitan dengan zuhud, sebab itulah hadis-hadis seperti ini diletakkan oleh Ibnu Hajar Asqalani di bawah kitab zuhud, bab zuhud. Bukan bab muamalah, bukan di bawah kitabul iman, bukan di bawah kitabul apa banyak, tapi bab adab. Khasnya zuhud. Coba lihat hadisnya yang ada bukunya, kalau sama bukunya nomor hadis 1502. Kalau ada kitab Arabnya, khasnya syarahnya dalam Subulus Salam, nomor hadis 1391. Tapi tak apalah, tidak perlulah tentang nomornya. Yang penting hadisnya sama. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang sifatnya satu, at-taqiyah, taqi. Kedua, al-ghaniyah. Ketiga, al-khafiyah. Ada tiga. Allah sangat menyayangi hambanya yang mempunyai sifat-sifat berikut ini. Ada tiga sini. Ada tiga yang Nabi sebutkan. Satu, at-taqi. Kedua, al-ghani. Ketiga, al-khafi. Ada dalam mata yang lain, bukan al-khafi, tapi al-hafi. Tidak pakai kha, tapi pakai ha. Nanti saya jelaskan. Hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim. Artinya, hadis yang qat yutubud. Qat yusubud. Yang sabit. Yang sabit. Dan mungkin qat yudilalah. Apa yang dimaksudkan, yakni bersifat qat'i, mudah difahami, sehingga tidak banyak. Kalau kita tak kata tidak ada, tapi tidak banyak menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama hadis sendiri. Karena apa yang dimaksudkan jelas,
Hadisnya pun sabit. Riwayat Imam Muslim. Sebetulnya jamaah hadis ini hanya sebagian daripada hadis yang agak panjang. Hadis yang agak panjang. Secara ringkasnya begini hadis ini asalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas berada bersama unta-unta peliharaannya suatu hari. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu orang sahabat yang luar biasa. Sahabat Nabi yang sangat dekat dengan baginda Nabi. Dia sedang bersama unta peliharaannya. Banyak dia pengembala unta. Faja'ahu banu Umar, lalu tiba-tiba anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad datang menemui ayahnya. Datang ke tempat ayah menjaga unta itulah. Falamma ra'ahu Sa'ad, ketika Sa'ad melihat anaknya datang, dia berkata, a'udzubillah min syarri hadzal raqib. Ya, aku berlindung kepada Allah daripada keburukan si pengendara unta ini. Lalu turunlah Umar. Umar datang tadi daripada kendaraan dia, dari tunggangannya. Faqala lahu, Umar berkata kepada ayahnya. Umar ni anak pada Sa'ad. Tanya pada ayah. Ayah, anzalta fi ibilik wa ghanamik wa taraktan nasa yatanaza'unal mulk bainahum. Ayah, kenapa ayah sibuk mengurus unta, kambing, berada di tempat yang terpencil ini, dan ayah meninggalkan orang yang di luar sana sedang berebut kekuasaan. Waktu itu sahabat-sahabat Nabi sedang berebut kekuasaan. Kalau dalam bahasa sekarang, ayah, kenapa ayah berada di tempat yang terpencil ini dengan kambing-kambing ayah, dengan unta-unta ayah, macam tak peduli di luar sana, ya sibuk masalah politik, macam itulah kalau dalam bahasa sekarang. Di luar sana berebut ayah, nak itu, nak jawab itu. Kenapa ayah macam tak peduli dengan kesibukan yang di luar sana? Fadaraba Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menepuk, memukul dada putranya. Umar namanya. Didekatinya lalu ditepuk-tepuk dada anaknya. Sambil berkata, uskut ya bunaya. Anakku, diam kamu. Diam. Kalau kamu belum tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa, kenapa ayah lakukan ini? Kenapa ayah menyendiri tempat yang sepi, membala kambing, unta ayah di sini, dan ayah tinggalkan kesibukan, hiruk pikuk orang berebut kuasa di luar sana. Kalau kamu tak tahu, diam nak, diam. Uskut. Sami'tu Rasulullah SAW. Karena dahulu ayah pernah mendengar. Ayah pernah dengar Rasul SAW bersabda. Nah, ini sabdanya.
Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya. Sesungguhnya Allah sangat menyukai seorang hamba-Nya yang taqi, bertakwa, yang ghani, okeylah kita terjemahkan dahulu kaya, khafi, yang menyendiri sembunyi. Ayah mengamalkan hadis ini, nak. Itu secara ringkas hadis yang sebenarnya agak panjang ya. Misalnya sababul wurudnya panjang. Baik. Sekarang mari kita coba cermati. Di mana pengajaran zuhud dalam hadis ini? Sehingga hadis ini diletakkan di bawah babuz zuhdi. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini kan memberitahu kita bahwasanya dalam hadis inilah ada 3 amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya yakni zuhud. Seorang hamba seperti kita sudah sewajibnya, sewajarnya berusaha untuk dicintai oleh Allah. Ingat, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Raudatul Muhibbin wa Nushatul Mushtaqin. Beliau kata, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Saya ulangi, Ibnu Qayyim pernah kata dalam kitab Raudatul Muhibbin wa Nushatul Mustaqin, taman pecinta-pecinta Allah dan juga tempat hiburan bagi orang yang rindu berjumpa Allah. Tengok nama kitabnya pun kita sudah digerun. Taman orang-orang yang mencintai Allah. Tempat bercengkerama orang-orang yang rindu jumpa Tuhannya. Kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Masalahnya bukan bagaimana engkau mencintai Allah, tetapi apakah engkau dicintai oleh Allah. Masalahnya bukan engkau cinta Allah atau tidak. Kalau itu pertanyaannya, ya, kami cinta Allah. Anda seorang Muslim? Iya. Anda cinta Allah? Iya. Anda cinta Rasulullah? Iya. Ada masalah? Semua jawabannya sama. Tak mungkin ada orang Muslim ditanya, awak Muslim? Iya. Cinta Allah? Tak. Tak mungkin. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya, adakah Anda dicintai oleh Allah? Pertanyaan Ibnu Qayyim ini betul-betul, ya, macam tamparan yang hebat lah bagi orang yang ingin meningkatkan tingkat kezuhudannya bagi mencapai cinta Allah. Ya, ucapan Ibnu Qayyim ini benar-benar
Tamparan yang masanya bukan pengakuan kamu bahwa kamu cinta Allah. Bukan masalah pengakuan kamu ridho pada Allah. Yang jadi masalah ialah adakah Allah cinta kamu? Adakah Allah sayang kamu? Wah, yang itu kami tak tahu. Mungkin. Nah, yang itu macam mana kita tahu? Allah sayang kita atau tidak? Nah, kalau kita tidak pasti, tak tahu dengan pasti adakah Allah cinta kita atau tidak, hadis ini adalah salah satu cara untuk mengetahui sama ada Allah mencintai kita atau tidak. Maksudnya, pengakuan kita cinta Allah ini berbalas atau tidak. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Maka hadis ini beritahu kita, ini ada 3. Pertama, at-taqi. At-taqi, seorang hamba yang bertakwa. Banyak penjelasannya dalam tafsir, kita sudah uraikan panjang lebar, semua sudah tahu tentunya. Takwa itu, ini semua sikap hati ya. Ini ada semua buah hati. Takwa itu hahuna. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam sini sambil meletakkan tangan baginda yang mulia di dadanya. Maknanya dalam hati. Takwa itu dalam takwa daripada waqoyah, kirikoyah, maknanya menjaga, melindungi, memelihara. Secara harfiahnya takwa itu yakni menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu takwa. Ima kemurkaan di dunia namanya bencana, wa ima kemurkaan di akhirat namanya azab. Menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Apa perbuatan yang boleh mengundang, menyebabkan kemurkaan Allah? Secara umum ada 2. 1, tinggal suruhan. 2, langgar larangan. Berhadapan dengan suruhan, hati berkata, nak buat, tidak, buat, tidak, buat, tidak. Hati kata, buatlah. Nah, itu mana takwa. Jadi takwa itu ada di dalam hati. Lalu difahami, takwa yakni menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Oleh itu sudah jelas. Itu 1, takwa. Sentiasa jaga. Jangan-jangan. Bahkan, seorang yang takwanya benar dan jujur, hidupnya nanti akan timbul perasaan isfaq. Isfaq itu sikap berhati-hati kerana takut silap. Isfaq. Quran banyak kan musyfikun. Sikap berhati-hati karena takut tersilap. Contoh mudah. Walaupun ini tidak ada kaitan dengan agama, tapi contoh mudah. Bila jamaah baru dapat lesen memandu, baru dapat. Dan itulah kali pertama bahwa kita ke Kuala Lumpur. Dah dapat lesen kan? Walaupun masih pasang P apa. So, hati-hatinya luar biasa. Kejap-kejap break. Kemudian nak parking. Oh, susahnya. Side parking pula. Oh, masuk tak jadi, depan lagi, undur lagi, sikit lagi dia gila. Tak tahu berapa minit dan cukup hati-hati. Takut nanti tergeser, terlanggar kita depan atau belakang. Sikap itulah namanya isfaq. Dan itu ciri takwa yang benar. Ada orang perumpamaan.
Bila kita berjalan di atas jalan, petang jalan, nak seberang ke sebelah sana, tak jauhlah, hanya dalam 30 ke 50 meter. Dan kita diberitahu, laluan yang Anda nak lalui itu, yang awak lalui itu, di situ ada banyak periuk api yang ditanam. Dan jangan sekali-kali nanti awak terpijak periuk apinya. Tapi tak tahu periuk api di mana. Awak mesti selamat daripada sini hingga hujung sana 50 meter. Jangan terpijak periuk api. Karena banyak periuk api. Bayangkan, kita nak berjalan di atas jalan, menyeberang kawasan-kawasan, di situ banyak periuk api, dan kita nak pastikan selamat tanpa terpijak satu pun periuk api. Oh, kita nak melangkah, fikir dahulu, di depan, hati-hati. Oh, tidak ada. Mungkin ke kiri, langkah kiri. Oh, ke depan sikit. Oh, mungkin panjang. Oh, mungkin pendek. Apa tu begitulah. Sikap berhati-hati dalam hidup. Bukan hantam kromo. Bukan. Bukan. Sikap hati. Okey, mengenal yang wajib, senang. Karena takkan yang wajib pun tak tahu. Mengenal yang halal, yang haram, senang. Takkan yang haram pun yang syubhat, macam mana? Ini halal, ini haram. Jelas hadisnya. Antara keduanya, Nabi kata ada syubhat. Syubhat ini macam mana ni? Itu yang Nabi kata tidak banyak yang tahu. Sedikit yang mengetahui. Orang yang tidak peduli tentang halal haram, ya hantam kromo, itu tiada takwa. Hidup penuh hati-hati. Yang kedua, ghani. Di situ ada waraknya ya. Dalam makna taqi itu ada sifat al-wara'. Coba orang lihat semula penjelasan wara' tempoh hari. Bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, wara' juga meninggalkan yang harus. Kerana takut terjatuh pada yang haram. Meninggalkan perkara yang harus kerana yakin bila melakukannya pun tidak mendatangkan faedah. Itu wara'. Jadi jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang harus pun ditinggalkan. Jika melakukannya tidak mendatangkan manfaat. Itu wara'. Dan itu takwa. Berhati-hati. Setelah turun ayat riba, pengharaman riba secara qat'i, karena penjelasan riba secara detail waktu itu belum dijelaskan oleh Nabi, hanya secara garis besarnya. Umar berkata, demi Allah mulai hari ini, aku meninggalkan 9/10 aktiviti ekonomiku. Aktiviti perniagaan, mencari rezeki, 9/10 ditinggalkan. Bukan yakin itu haram, takut haram. Itu namanya wara'. Dan itu didorong oleh sifat takwa yang melahirkan sifat isfaq. Lah, rupanya susah nak jadi dulu tak tahu gini. Tapi saya khawatirlah, jangan-jangan yang ini pun haram nih. Sebab sama-sama, aku tinggal lah. Nah, di situ wara'. Dalam takwa, at-taqi, di situ ada mengandui sifat wara'. Allah sayang pada orang seperti ini. Tidak takut. Tak takut miskin, tak takut itu. Karena seperti kata syair Arab, man yunfiqus sa'ati fi jam'i malihi. Man yunfiqus sa'ati fi jam'i malihi makhafata faqrin falladhi fa'ala al-faqra. Itu kata syair Arab ya, bukan hadis Nabi.
Maksudnya sesiapa sahaja yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk menghimpun kekayaan kerana takut miskin, maka sesungguhnya dialah telah melakukan perbuatan miskin. Siapa yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk menghimpun kekayaan kerana takut miskin, dia sebenarnya telah melakukan kerja miskin. Subhanallah. Nah, di situ zuhud tidak ada, warak tidak ada. Yang kedua, al-ghani. Terjemahan Melayunya kaya. Tapi ghani dalam bahasa agama, ghani dalam bahasa zuhud, bukan kaya maknanya kathratul mal, banyak harta, bukan. Ghani di sini yakni lebih kepada ghinan nafsi. Kaya hatinya. Dalam bahasa yang lain, qanaah. Qanaah. Wallahu a'lamu bissawab. Alasan hadis ini diletakkan di bawah zuhud dan juga warak. Karena al-ghani di sini maksudnya ini seorang yang zuhud sebetulnya. Dia tidak menginginkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kan begitu ghani. Dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak mengaitkan hatinya, mengikat hatinya dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Saya ulangi sekali kalau dalam bahasa yang pernah saya jelaskan. Sebanyak manapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, selepas ia berusaha mencarinya, sekarang sudah menjadi miliknya di tangannya, tiba-tiba semakin bertambah nikmat, rezeki, semakin kurang pula keinginan kepadanya. Semakin kurang keinginannya. Itulah ghani. Allah bagi 10. Tapi keinginan kepada rezeki yang Allah berikan ada 10 itu, dia hanya perlukan 5 saja. Itu ghani. Allah bagi 50. Oi, banyaknya kata dia. Ya Allah, banyak yang kau berikannya. Hambamu hanya perlukan 10. Jadi semakin seseorang itu kurang keinginannya terhadap apa yang dimiliki, maka itulah ghani. Sebaliknya, jika keinginan seseorang kepada sesuatu itu makin banyak, bahkan lebih banyak dari yang dimiliki, itulah orang fakir. Allah bagi 5. Kenapa 5? Saya nak 9. Allah bagi 9. Sikit sangat. Sepatutnya 13. Orang yang keinginannya, kemauannya, bukan keperluannya, apa yang dimaukan lebih banyak daripada apa yang Allah berikan. Fakir. Karena fakir maknanya memerlukan. Ghani maknanya tidak berhajat. Tidak berhajat. Paham ya? Itu. Semakin banyak yang didapat setelah berusaha, anugerah Allah, keinginannya pula makin kurang. Kalau makin kurang, kan banyak. Kalau itu. Banyak nanti bakinya. Untuk apa banyak sangat? Disitulah kemudian dia jadi dermawan. Karena dia tahu, buat apa aku simpan terus? Bila Allah bagi aku lebih, maknanya ada tujuan.
Tujuan Allah bagi aku lebih daripada apa yang aku perlukan. Tujuan supaya ia diberikan. Dan memberikan sesuatu yang lebih yang kita tidak memerlukannya, yang kita tidak menginginkannya, itu pahala yang tersendiri. Masya Allah. Itu pahala yang sendiri. Dan orang, siapapun orangnya, pasti akan mampu memberi banyak jika ia punya keinginan sedikit kepada apa yang dimiliki. Bila seseorang punya keinginan sedikit kepada yang dimiliki, pasti mampu memberi banyak. Kenapa? Yang ada di tangannya ia merasa terlebih. Dermawan. Sebaliknya, orang akan jadi bakhil jika keinginannya kepada yang dimiliki melebihi daripadanya. Jadi ghina itu akan melahirkan sifat as-sakhawah, dermawan, aljud. Pasti. Dan itulah zuhud. Itu zuhud. Tapi ingat, seseorang tidak mungkin, menurut sunnatullah, tidak mungkin akan memiliki banyak jika ia tidak mencari banyak-banyak. Ini yang terlalu saya sebutkan berkali. Sebab ini bagi saya penjelasan zuhud yang Al-Ghani yang paling mudah. Qanaah yang paling mudah. Mula-mula timbul keinginan untuk mencari. Timbul keinginan untuk mencari. Rajin mencari. Setelah mencari, tentulah dapat. Makin banyak mencari, makin banyak dapat. Sekarang sudah punya banyak. Setelah ia memiliki banyak, tiba-tiba keinginannya kurang. Ya Allah, banyak sangat. Sebenarnya saya hanya perlu ini. Saya makan pun hanya perlu sepinggan sehari sekali. Saya berpakaian pun hanya perlu satu pasang. Saya tidur pun hanya perlu ini. Tapi kenapa Allah bagi banyak sangat? Melihat terlalu banyak apa yang Allah berikan padanya. Saat itu kemudian dia berikan pada orang lain. Tidak mungkin orang boleh menjadi dermawan, punya pemberian banyak, jika ia memiliki sedikit. Tidak mungkin orang punya banyak jika dia kurang mencari. Sebab itu hangan-hangan kosong, orang yang malas bekerja, malas berusaha, lalu cita-cita punya sedekah banyak. Itu angan-angan kosong. Mimpi di siang hari. Ya, aku inginlah dermawan macam dia. Dia tu banyak sedekahnya sana sini. Kalau saya ingin sekali. Awak punya ke? Saya tak punya. Habis awak sekarang usaha apa? Saya tak usaha. Saya menunggu. Manalah tahu tiba-tiba Allah bagi aku kaya, aku akan bagi. Itu angan-angan kosong. Dan itu dicela oleh agama. Sebab itu tempoh hari saya katakan, orang Islam wajib zuhud. Dan salah satu ciri zuhud adalah ghani. 3M rumusnya. Ini yang saya pegang daripada belajar hingga sekarang dan coba diamalkan. Selagi Allah punya beri pertolongan sedaya yang mampu. Rumusnya 3M. Mencari hingga memiliki. Setelah memiliki, memberi. 3M. Mencari, memiliki, memberi. Setelah diberikan, kurang lagi. Cari lagi. Hingga dapat memiliki. Lebih lagi. Begitulah hidup ini. Sehingga orang, selagi ia tidak mau berhenti memberi, maka ia mesti memastikan sentiasa memiliki. Jika ia ingin sentiasa memiliki, ia mesti sentiasa mencari.
itu ghani. Allah sayang orang seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, tanah saya ni Allah suka ghani. Aku jaga betul lah. Jangan sampai terjumus pada benda yang haram. Aku ingin kembangkanlah peternakanku ini. Kalau sekarang ada 10 ekor unta, kalau boleh nanti punya 20. Kalau punya 100, ingin kembangkan. Kamu tahu nak, inilah ghani nak. Tapi kamu jangan fikir ayah rajin mengembala unta, mengembangkan peternakan unta kami ini untuk kepentingan aku dan engkau nak. Kalau hanya untuk keperluan kita nak, lebih daripada cukup. Tapi ayah lakukan ini supaya kita nak boleh beri banyak. Dan orang yang boleh, yang mampu memberi banyak, dia mesti memiliki banyak. Orang yang memiliki banyak, mesti berusaha mencari banyak-banyak. Itulah ghani, itulah zuhud. Luar biasa. Anak yang benar Umar baru tunduk. Ya, Masya Allah. Begitu. Saya ingat ayah ini, abdud dunia. So, di luar sibuk, dia malah mengembala untanya. Menjaga kambingnya. Macam mana nih ayah? Macam tak peduli tentang urusan orang luar. Wow ya. Tapi kalau hanya 2M, itu bakhil, tempatnya neraka. Mencari, memiliki, mencari, memiliki, mencari, memiliki. Kalau ada M yang ketiga pun, menyimpan. Mencari, memiliki, simpan. Itu neraka. Jadi kita ini ibaratnya hanya macam laluan. Kita tidak ada, lalu cari, Allah bagi, lalu kita keluar balik. Ya, macam air laluan. Dan memang begitulah. Abu Bakar takkan lahir tiba-tiba kaya, tentu tidak. Abdurrahman bin Auf mana lahir kaya. Seperti sahabat yang lain, cari-cari hingga jadi kaya raya. Kaya raya pula banyak memberi. Abu Bakar demikian juga, Utsman demikian juga. Cari kaya, cari kaya. Ketika Abu Bakar wafat, jamaskan, apa harta pusaka yang ditinggalkan? Tidak ada. Semua sudah diserahkan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ghani, itulah zuhud. Abu Bakar termasuk orang yang sangat kaya semasa hidupnya, tapi semasa meninggal, apa yang warisan yang ditinggalkan pada kan dia pernah mewakafkan, menginfakkan seluruh kekayaannya. Fisabilillah. Kita ketika berlaku perang Tabuk. Nih, ajaran Nabi yang seperti inilah susahnya luar biasa untuk dicontohi. Menegakkan sunnah yang macam luar biasa susah. Kan ini kaitannya dengan hati. Walha, siapa yang berjaya melaksanakan ajaran dari aspek kerohanian ini sebagai ihsan, kata Ibnu Qayyim, pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Orang mukmin walaupun dah muslim belum tentu muhsin. Orang yang muhsin pasti ia muslim dan mukmin, kata Ibnu Qayyim. Dia muhsin itu tingkat paling atas. Iman sudah selesai istilahnya. Iman dia sudah beres. Peringkat Islamnya sudah selesai. Sekarang dia sibuk yang paling atas, muhsin. Jangan diasing-asingkan. Oh, orang itu hanya menggunakan akhlak, tapi iman tak jaga. Bukan begitu. Iman, Islam, ihsan itu 3 benda. Boleh dibezakan, tapi tak boleh dipisahkan. Itu namanya maratibut tadayun. Tingkatan-tingkatan beragama seperti itu. Dia sudah sampai tingkat 3 umpamanya. Bila orang mendaki sudah tingkat 3, makna tingkat pertama itu sudah dilaluinya, sudah sempurna. Tak akan ada orang terus melompat, tidak ada. Itu ghani. Ya. Sekarang yang ketiga, ini yang menarik. Yang ketiga ini pun zuhud juga. Al-khafi.
al-khafi. Tadi saya katakan dalam satu riwayat matan khafi, contohnya ayat ini, hadis ini ya, pakai kha ya, kha fa ya. Tapi dalam matanya pakai ha, al-hafi. Al-hafiyu, ini al-khafiyu. Maknanya berbeza. Tapi kedua-duanya boleh diterima. Baik. Dalam hadis ini, yakni al-khafiyu. Kha, fa, ya. Terjemahan harfiah, khafiyu maknanya samar atau tersembunyi. Samar atau tersembunyi. Apa maksud? Oh, Allah suka orang hamba yang samar. Allah suka orang yang tersembunyi. Takkan maknanya Allah suka orang yang suka bertapa, umpamanya. Oh, Allah suka bertapa, suka beruzlah. Maksudnya begini ya Mas sekalian. Al-khafi di sini. Karena tengok ya, saat tadi sababul wurudnya. Sababul wurud hadis tadi kan di luar sana heboh tentang orang berebut kuasa. Masa itulah orang itu pun nih. Ya, kalau dalam bahasa modern, di luar sana itu sedang heboh, gaduh politik, gitulah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa rimas. Apalah orang macam ini. Nak menghentikan tak berupaya. Nak melawan tidak mampu. Nak join sama, hati menolak. Maka dia milih jalan khafi. So khafi di sini yakni orang yang berusaha menjauhkan dirinya daripada itu apa dipanggil fitnah, kesibukan yang tidak bermanfaat. Apa nih orang sibuk dalam perkara-perkara fitnah, sibuk dalam masalah-masalah yang tidak berfaedah, sibuk dalam pertengkaran, sibuk dalam rebutan. Saya tak nak terlibat dirilah, saya tak nak melibatkan diri, saya nak mengasingkan diri. Berhijrah. Itu makna khafi dalam hadis ini. Bila kita mengambil kira sababul wurudnya. Dan tindakan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menepati hadis Nabi. Riwayat Muslim. Baginda bersabda, al-ibadatu fil hajri ka hijratin ilayya. Al-ibadatu, beribadah. Fil hajri, dalam masa fitnah. Orang sana sibuk bertengkar, orang sana percakaran, orang sana berebut proyek dengan cara yang tak betul. Orang sana mengejar-ngejar dunia tanpa kira halal haram. Orang sini. Kita sudah terperangkap dalam sistem masyarakat yang sedemikian bobrok. Fitnah sehingga susah. Al-hijrah. Kita menghijrah, meninggalkan diri, mengasingkan diri pada itu, tak nak terlibat untuk menjaga agama kita. Oh, saya tak nak campur lah. Mungkin membawa diri pindah ke tempat lain yang lebih ini. Itu maksudnya supaya lebih tenang ibadahnya, lebih khusyuk ibadahnya, lebih fokus hubungannya dengan Tuhannya. Ka hijratin ilayya. Nabi kata ibadah semacam itu, firman itu pahalanya macam berhijrah kepada aku. Jadi tindakan saat itu bukan tidak yang istilahnya masa bodoh, tak tahulah, saya tak kisahlah, saya tak pedulilah. Pedulikah? Bukan. Bukan orang tak ambil berat. Dia tidak bersifat apatis. Tidak. Dia ingin khafi. Itu makna dalam hadis ini.
Bila kita ambil kira sababul wurudnya. Dan Allah sayang. Jika kita mampu melakukan seperti itu, Allah sayang. Hiruk pikuk sana sini, kita naik jemu itu tak selesai. Allahu Akbar. Sudah asingkan aja. Sudah. Aku masuk situ ini, aku masuk ini. Hampir tidak ada tempat di bumi yang memberikan ketenangan jiwa. Hampir tidak ada lapangan pekerjaan di muka bumi. Melainkan semuanya terlibat dalam benda yang haram atau kalau tidak subuhan. Hampir tidak ada masa 24 jam. Di sana hanya hiruk pikuk maksiat. Coba. Kalau kita terperangkap dalam keadaan seperti itu, jamaah sekalian, apa yang kita nak lakukan? Nah, kita mesti mengasingkan diri. Ya, kita mesti mengasingkan diri, kita kena larikan diri daripada. Bukan kita apatis ya, bukan kita masa bodoh, bukan kita peduli, tidak. Dan itu sebenarnya pintu yang Allah bukakan buat kita. Itu pintu kebenaran, jalan yang lurus yang Allah bukakan buat kita. Karena begini, kata Ibnu Athaillah, mata au hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsibih. Mata au hasyaka min khalqihi, bila mana apabila Allah telah membuatmu bosan, merasa bosan, merasa muak, merasa jenuh terhadap makhluk. Bila kita dalam suatu keadaan, tiba-tiba kita merasa bosan dengan makhluk Allah. Duduk di situ isinya maksiat. Terjun dalam perniagaan, isinya maksiat. Terjun dalam politik, isinya pergaduan. Bahkan ini yang kadang Masya Allah ingin cari ketenangan pergi masjid, di masjid gaduh. Cuma macam mana? Nak pergi situ, tiba-tiba apa yang Allah cipta berupa manusia, ke berupa waktu, ke siang malam, betul-betul membuat kita bosan. Membuat kita jenuh, muak dan sebagainya. Bila kita berada dalam keadaan seperti itu, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayaftaka laka babal unsi bihi. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah telah membukakan bagimu pintu kemesraan, pintu untuk kamu bermesraan dengannya. Paham maksudnya? Bila suatu saat tiba-tiba kita jenuh kepada makhluk Allah, jemu, bosan, boring, muak, marah, tak selesa. Orang yang tak punya agama terjun dari tingkap bunuh diri. Orang yang tidak punya iman minum racun tikus. Kenapa ini tak jadi? Tak tahulah kenapa. Di semua tidak ada di bumi ini siangnya, malamnya, petangnya, pasarnya, orangnya, kedainya, bahkan suraunya, tak ada yang menyenangkan. Kan boleh stres kan? Kalau orang tidak punya agama, boleh stresnya mas kalian. Boleh depression dan bunuh diri. Tapi bagi orang mukmin, subhanallah, dia faham. Oh, jika Allah membuat semua makhluk ini membuat diriku, menjadikan diriku ini jemu,
Maknanya Allah telah bukakan bagi diriku untuk bermesraan dengannya. Allah telah bukakan pintu untuk mendekatinya. Karena selama ini pintu untuk dekatkan pada Allah tidak terbuka. Kenapa? Karena kita lebih mesra bergaul dengan makhluknya. Lebih senang berada di dalam pasarnya. Lebih seronok berada di kerjanya. Lebih bahagia berkumpul-kumpul di mana? Sehingga pintu untuk bermesraan dengan Allah. Al-uns itu benar mesra dengan Allah. Sehingga masa sholat pun kita tidak merasa mesra. Kenapa? Karena kita lebih mesra ketika borak dengan kawan. Coba. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita ini, jamaah sekalian. Sebagai orang mukmin yang ingin mencapai peringkat ihsan. Jika berborak dengan kawan di meja makan, lebih memberikan kita kepuasan hati daripada ketika kita berbisik dengan Allah berduaan dalam sholat. Apakah itu bukan masalah besar bagi kita? So, itu masalah besar. Ini ya tajuknya, yakni bab zuhud ini. Kalaulah kita mungkin ya, sedang menikmati makanan, makan, minum, dan ini dengan mendengar nyanyian, katalah apa lagu yang kita itu lebih membuat kita bahagia. Berjam-jam pun tak rasa jemu. Kalau itulah lebih membahagiakan kita, lebih daripada kita membaca Al-Quran, menghayatinya. Bukankah maknanya hati kita bermasalah? Walaupun kita mengaku kita Muslim, kita mukmin. Mungkin solat kita sudah betul menepati kaifiatul salatul Rasulillah. Karena salu kama ra'aitumuni usolli kita sudah pelajari. Sehingga kita solat, wah, macam kita melihat Nabi solat mulai pada takbir hingga salam. Mungkin. Tapi kalau kita tidak mendapatkan laddah, kelezatan, al-uns, kemesraan dengan Allah yang kita sembah, dengan Allah yang kita berkata, bercakap-cakap dengannya. Lalu apa ya agaknya? Seberapa besar hanya penilaian Allah terhadap solat kita, yang walaupun sudah menepati salu kama ra'aitum usolli dari segi kaifiah. Dari segi kaifiahnya, dari segi tekniknya sudah betul. Tapi bagaimana hasilnya? Sebab itulah Sa'ad bin Waqqas sangat bijak. Rasa-rasanya memang ini kasih sayang Allah kepada kita lah, nak. Kita tiba-tiba dibuat jemu, nak, duduk di luar sana. Tak selesa. Ayah tak selesa bergaul dengan dua orang sedang duduk. Ayah tak selesa. Jadi ayah inginlah Khaufi menyendiri di sini. Karena dengan begitu ayah boleh tumpu. Allah sedang bukakan pintu selebar-lebarnya untuk mudah bermesraan dengan Allah. Karena selama ini pintu untuk bermesraan dengan Allah ini macam tertutup. Karena kita terpesona dengan keasikan itu, dengan keasikan ini. Kalau cara berpikir kita itu tidak ada orang stres ya Mas. Bahkan syukurnya luar biasa bila tiba-tiba hidup ini membosankan. Bosan dengan kerja, ya penat dengan kerenah pekerja, kerenah dengan perangai bosnya, kenah. Tiba hidup menjadi sangat menyeronokkan. Oh, rupanya ketika ciptaan Allah sudah tidak mampu memberikan kesenangan, Allah panggil aku, lambai, mailah, mai. Dekat dengan aku. Sekarang coba kamu bermesraan dengan aku. Yaftah laka babal uns. Saya sangat tertarik dengan ucapan seperti ini. Dan sama betul.
Maksud hadis Nabi tadi al-khafi, makna pertama macam itulah. Supaya mengasingkan diri. Itu makna yang pertama, sibuk. Makna yang kedua, khafi, kha, pakai kha ya. Maksudnya seorang hamba harus berusaha menjauhkan diri daripada pandangan manusia. Daripada pandangan manusia. Bagi mengelakkan riya, bagi mengelakkan sum'ah. Itu yang lebih dalam lagi. Allah suka Abdul Khafi, mana Allah suka seorang hamba yang melakukan ibadah senyap-senyap. Tidak dipertontonkan kepada orang lain. Tidak diperlihatkan kepada orang lain. Tapi dilakukan dengan senyap-senyap. Bagi mengelak sifat riya dan sum'ah. Ditanam dalam-dalam. Disembunyikan rapat-rapat. Itu makna khafi berkaitan dengan amalan. Ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Athaillah. Tanamlah kewujudan dirimu itu dalam bumi dalam-dalam. Kerana benih yang tidak ditanam, dia akan menumbuhkan pohon pokok yang tidak cantik dan tidak baik. Coba jamaah perhatikan. Katalah kita tanam apalah, benih apalah. Mangga ke. Okey, mangga lama sangat lah. Okey lah, jagung lah, jagung. Ambil jagung, kita tanam. Tapi jagung itu kita hanya letak itu saja di atas tanah, lalu kita siram. Ya, hanya letak, kita tidak tekan sikit lah. InsyaAllah tumbuh, tapi nanti tak akan tinggi. Kalau tumbuh pun, mungkin tak lama lagi akan tumbang. Kadang ada angin, tumbang. Tumbuhnya tumbang, roboh, mati, tak berbuah. Kalau nasib tak baik, mungkin ada burung, ada ayam, patok, habis. Kalau nak jagung itu tumbuhnya cantik, akarnya nanti kuat, berbuah, tanam dalam-dalam, kambus. Sesuatu yang kamu tanam dalam tumbuhnya cantik dan berbuah. Itu ibaratnya amalan. Bila amal ibadah kita ini kita tanam dalam-dalam, kita suruk dalam-dalam, berusaha untuk tidak diketahui orang, untuk memudahkan kita mengelak dari sifat riya, nanti tumbuhnya cantik. Hasilnya cantik. Namanya ikhlas kan. Amal yang ikhlas, biarpun kecil, pahalanya besar. Amal yang tidak ikhlas, biarpun besar, banyak, pahalanya tak ada. Karena ibarat tanam benih, tidak dikambus, hanya letak, ya nanti akan tumbang bila dah keluar tunasnya, atau mungkin dimakan di burung. Itu khafi. Makna yang kedua. Jadi, apa namanya? Mengelak diri daripada fitnah. Daripada fitnah. Sibuk dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi dunianya, bermanfaat bagi akhiratnya. Makna khafi ketiga. Tidak mau melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang walaupun nampaknya gah, nampaknya hebat, tapi hakikatnya hanya sia-sia. Dia lebih suka menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang memberi manfaat pada dirinya, pada agamanya,
pada akhirnya. Walaupun mungkin orang tidak pedulikan, orang tidak minat, karena ia tidak glamour. Bahasa yang mungkin agak gempak, dia ingin menjadi hamba yang terkenal di kalangan penduduk langit, bukan hamba yang terkenal di kalangan penduduk bumi. Itu namanya khafi. Jadi perbuatannya tak kisah orang iktiraf ke, orang tak iktiraf ke, orang mengakui tak mengakui, baginya tak penting. Dia ingin dia ini dikenal oleh penduduk langit, warga langit. Warga bumi tak kenal pun tak apa, tak iktiraf pun tak apa. Masya Allah. Itu khafi. Saya yakin semua jamaah sudah tahu, dan itu kisah yang sangat bagus, sahih jamaah sekalian. Mungkin yang belajar sirah, kalau tidak pun baca pun luar biasa lah. Uwais Al-Qarni kan, semua tahu kan, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda Yaman. Hidup pada zaman Nabi, pernah ingin jumpa Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Sehingga beliau dikatakan sebagai tabi'in. Hidup pada zaman Nabi, percaya pada Nabi, tapi kurang satu syaratnya. Tidak pernah jumpa Nabi. Ingin jumpa Nabi daripada Yaman pergi ke Madinah, tapi Nabi tak ada di rumah. Balik ya. Anak muda yang miskin, anak orang miskin, orang tuanya maknya tua, lumpuh, buta pula. Baca kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana ia menggendong ibunya daripada Yaman, pergi Makkah, pergi haji, pergi balik digendongnya. Dan dia nak pastikan mampu menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah pergi balik berjalan kaki sebelum berlatih beberapa bulan. Beli seekor anak kambing, ada orang kata, ada anak unta dalam satu riwayat, anak unta dibelinya. Buat kandang di atas bukit, tempat makanan di bawah bukit. Jadi tiap hari gendong anak unta yang kecil ringanlah naik atas bukit. Esok di bawah lagi. Begitulah hari-hari. Jadi unta makin besar, walaupun dah besar masih mampu menggendongkan, hari-hari dia digendong. Kalau fikir kalau unta sebesar ini pun aku boleh gendong. Sekian puluh kilo. Ibuku mungkin baru 40 kilo. Kalau itu aku mampu. Nampak gaya tahun ini saya masih pergi haji dengan bawa ibu. Digendong ibunya. Daripada Yaman ke Makkah, Makkah balik ke Yaman. Semata karena sayang pada ibunya. Dia ada penyakit supak sebenarnya. Berdoa sampai di Makkah, nak, kenapa kau tidak berdoa untukmu, nak? Uwais Al-Qarni kata, tak apalah, cukuplah mak saja yang berdoa untuk aku, sudah. Oh tidak boleh, nak. Kamu juga mesti berdoa. Doa, lalu Allah SWT sembuhkanlah penyakit supaknya. Tinggal hanya ya sebesar koin lah. Ada di bahunya, ada di tangannya. Orang yang sangat terkenal. Nabi kenal. Pernah datang ke Madinah, tapi tak jumpa Nabi, hanya jumpa Aisyah radhiyallahu. Dan Nabi tahu, oh ini orang yang hebat. Ini adalah penduduk langit. Nabi bagi gelaran itu min ahlis sama. Pesan pada sahabat termasuk Umar. Nanti kalau kamu jumpa orang daripada Yaman, namanya fulan, kamu jumpa dia, minta kamu doakan. Dia doanya makbul karena dia penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Bahasa muda. Uwais Al-Qarni pada zamannya tidak dipedulikan, tak dipandang oleh masyarakatnya. Bahkan ada yang menganggapnya dia gila. Tak gila macam mana? Bela unta, kandang unta di atas bukit, digendongnya tiap petang, siangnya pula dilepaskan di bawah. Itulah. Kan macam orang gila. Uwais, oh tidak. Biar mereka tak gila. Tapi ni aku supaya badan aku kuat, dan bila kuat nanti aku boleh
bawa ibu aku pergi haji, pergi Makkah, berjalan kaki sambil menggendong. Ibunya di belakang, barang bekalan di depan. Tengok, itu namanya orang khafi. Melakukan amalan, ia yakin amalan yang halal dibantu oleh Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia, biar manusia mengkritik, tak ada masalah, tak terkenal tak ada masalah, tidak glamour tak ada masalah. Yang penting terkenal atau dikenal oleh penduduk langit. Itu makna khafi. Sudah ada 3 ya. Mana-mana khafi. Jadi tak kira lah yang mana yang diikuti, semuanya boleh. Adapun jika ditukar menjadi hak, al-hafi, al-abdat taqiyya, wal-ghaniyya, wal-hafiyya, hak pakai hak. Nah, kalau pakai hak jamaah sekalian, hafi bukan khafi, itu maksudnya yakni apa ya? Al-muhtafi bi ahli. Seseorang yang sibuk dengan urusan rumah tangga. Seseorang yang sibuk dengan urusan rumah tangganya. Al-muhtafi bi ahlihi, islahu ahlihi. Sibuk menguruskan bagaimana supaya rumah tangganya, keluarganya baik. Dia sudah baik. Dia sudah soleh. Tapi macam mana nak pastikan keluarganya pun soleh? Bukan hanya soleh zariah, tapi soleh. Ya, mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naralah. Orang yang amat-amat mengambil berat tentang urusan rumah tangga, tentang urusan keluarganya. Nak pastikan sejahtera jasmani rohani, soleh, pastikan tidak ada seorang pun daripada ahli keluarganya yang tersentuh api neraka. Orang yang seperti ini namanya al-hafiyyu. Al-hafiyyu. Baik tak baik? Baik. Sangat baik. Karena memang kewajiban asal, kewajiban yang paling basic, termasuk yang basic dalam agama ini kan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan lupa itu. Jaga oleh kamu, wahai orang mukmin, pelihara oleh kamu, wahai orang mukmin, diri kamu. Pertama, pastikan diri kamu tidak tersentuh api neraka. Yang keduanya yakni ahli keluarga kamu. Dalam bahasa mudah, jadilah kamu orang yang soleh dan muslih. Jangan hanya kamu seorang yang masuk surga, tapi juga pastikan tidak ada seorang pun orang yang di bawah tanggunganmu tersentuh api neraka. Macam mana? Nah, orang yang mengambil berat sangat tentang kemaslahatan keluarganya, dalam bahasa dipanggil al-hafiyyu. Boleh. Al-abdul hafi, al-abdul khafi pun boleh, al-abdul hafi pun boleh. Kan ada dua yang beza itu. Sibuk dengan urusan anaknya, dengan istrinya, sibuk dengan urusan keluarganya, sehingga dia tidak menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Coba. Sibuk karena macam mana supaya dia tidak mengurusi orang lain. Itu kan paling basic. Sebab kita ni begini jawab sekalian ya. Ini kalau kita belajar tentang hati ya, tasfiyatun nafsi. Jamaah sekalian, coba kita renungkan sekejap ini ya. Semua kita insya Allah benci kepada perbuatan yang salah.
Namanya maksiat. Namanya maksiat. Semua benci. Tapi kalau kita halusi dari segi hati, dari segi tazkiyatun nafsi lah. Tazkiyatun nafsi ke dari Qalbun Salim ke dari tasawuf terpulanglah istilahnya. Sebetulnya kita benci maksiat itu karena betul-betul murni karena maksiatnya atau karena faktor lain. Karena faktor lain. Ambillah satu contoh, kata Allah. Ini sekadar contoh ya, tidak ada kena-mengena dengan sesiapa. Kata kita nampak budak yang jahat. Oh, budak yang jahat. Budak yang jahat kerjanya lah mengacau orang, naik motor tak betul, buat bising, buat seorang sambil lah mungkin mabuk ke apa macam tu. Kalau kita tiba nampak waktu itu, mungkin saya, mungkin sebutan kita, oh Allah, apalah budak jahat macam tu, tak takut neraka. Tak takut neraka kan, motor macam tu, dengan mabuk, dengan ganggu orang. Mungkin ada yang terlalu geram, mudah-mudahan Allah azab dia banyak. Naik motor jauh, mudah-mudahan accident dia. Itu kan karena ekspresi kebencian kita pada maksiat, kesalahan yang dilakukan. Kan? Mungkin ada sampai itu. Tapi ketika kita kata itu, bila ada orang, oh cik, tu yang budak tu yang pakai baju, itulah jual, itu yang pakai t-shirt biru itu, cucu cik. Iya, cucu aku. Oh ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa dia. Bila disebut yang melakukan itu cucunya kata, ya Allah ampunkanlah. Tapi bila yang melakukan orang lain, ya Allah mudah-mudahan ditimpakan musibah. Kenapa ya berbeza sikap kita? Perbuatan salah dilakukan oleh orang berbeza, sikap kita pun kadang-kadang berbeza. Iya. Ada umpamanya. Katalah ada mungkin pasangan muda, baru kawin, ya, yang cintanya masih berbunga-bunga, duduk rumah baru, siap dengan pembantu rumahnya. Itu tak macam mana karena dia baru mulakan hidup. Istri yang sangat disayang tadi ya kurang faham agaknya. Masa-masa apakah buat apa? Pecahkanlah pinggan ke, pecahkan kecauan. Kedemu. Dia pun terkejut. Oh ada apa tu? Katanya ini terjatuh. Oh tak apa. Kata suaminya yang sangat sayang, tak apa. Jangan gitu. Ya aku tahu nanti tangan nanti terluka nanti biar tak apa. Memang sudah ya mungkin sudah masanya untuk pecah katanya. Suaminya langsung tidak rasa marah. Maklum yang memecahkan istri yang disayanginya. Lain hari pembantunya pula yang memecahkan pinggan. Dimarahnya pula. Mana kamu ini? Macam mana kamu tahu kerja ke tidak? Kamu tahu tak pinggan ini mahal? Pertanyaannya, bagaimana kesalahan yang sama, sikap orang tadi boleh berbeza? Coba. Kalau itu yang dimarahi itu sebetulnya marah kerana perbuatan pecahnya pinggan atau bergantung siapa yang melakukannya. Kadang dalam masa ini pun kita belum jujur jamaah sekalian. Bila orang lain, keluar orang lain yang buat salah, fatwanya kerasnya luar biasa. Oh, you tidak boleh, itu haram. Kan maklum, itu berkaitan dengan keluarga orang lain. Itu haram. Tapi bila perbuatan yang sama, melanggar syariat yang sama, dilakukan oleh keluarganya, sikapnya jadi melunak, jadi melembut. Ya, apalah, dah besar, dah ingatkan dah. Mudah-mudahan lah. Dah besar panjang, tahulah. Bila kita punya kemampuan membenci maksiat tidak sama, hanya kerana pelakunya berbeza, tahukah kita ya mas, sebenarnya kita belum ikhlas dalam beragama. Belum ikhlas dalam beragama. Sepatutnya bila maksiat itu
Sama dilakukan oleh siapapun, sikap kita sama. Kalau benci-benci ya. Kalau kita mendoakan, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, tak kira siapa pelaku. Ini yang dicontoh oleh Rasulullah. Ketika ada orang bangsawan mencuri, lalu ada orang memintakan keringan, ya Allah tak payahlah dihukum ya Rasul. Usama bin Zaid minta ini. Tak boleh Rasul, dia itu kasihan, dia itu orang besar, itu bangsawan ya Rasul. Apa kata orang nanti, malu dia. Marah Nabi. Salah, potong tangan lah. Lalu Nabi subhanahu wallahi waladhi binafsi. Waladhi biyadi waladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqatatu yadaha. Jangankan dia yang mencuri. Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad, mana anakku sendiri yang memotong, yang mencuri, aku sendiri akan kerat tangannya. Itu Rasulullah. Jadi sikap terhadap maksiat itu sama dilakukan oleh keluarga atau oleh orang lain. Kalau ada rasa benci, marah pun, marahnya sama. Itu baru beragama yang betul. Itu baru hati yang betul. Nah, kita nak meluruskan yang satu ini pun susahnya luar biasa. Bila yang melakukan kejahatan orang yang kita suka, tak apa. Bila yang melakukan kesalahan perbuatan jahat itu orang kita benci, mudah-mudahan dilaknat oleh Tuhan. Mana kejujuran dalam beragama? Allah tahu itu. Dan kalau kita bicara lebih jauh dalam hal ini, ya itu urusan Allah sebenarnya. Adakah kita ada pahala atau tidak membenci maksiat? Karena kita membenci maksiat sebenarnya bukan karena maksiatnya, tapi karena si pelakunya. Dalam bahasa hati, itu haddun nafsi masih kuat namanya. Haddun nafsi masih kuat. Mengikuti. Hawa nafsu menutup hak. Amanah hak aku. Nah, orang yang sibuk mengurus, memastikan ahli keluarganya ini baik, sejahtera dunia akhirat, pendidikannya cukup, masanya lebih banyak diperuntukkan untuk mengurus, mengatur, memastikan keluarganya terlebih dahulu. Itu namanya al-hafiyyu. Hebat. Allah sangat suka. Bukan maknanya tidak mengambil berat orang lain ya, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Ini sangat dicintai oleh Allah. Karena yang terpenting adalah urusan dia dan keluarganya dahulu, baru keluar. Sebab kalau tidak, jamaah sekalian, sekarang banyak berlaku. Majikan pekerjaannya, majikan hubungan dengan temannya, dengan itu sebagai satu keperluan yang paling penting. Keluarga nomor 6. Masalah pekerjaan nomor 1. Bab akhlak, ibadah, pendidikan anak, itu serahkan Allah. Baru orang lain lah. Orang lain aku tak sibuk, saya sibuk. Bagaimana perniagaan urusan pekerjaan nomor 1? Pendidikan moral agama anak. Tak kisah, sudah aku serahkan pada. Kalau kita nak cari kasih sayang Allah, utamakan keluarga. Bukan yang lain tak boleh buat. Bukan yang lain kita sehingga ramai kan dalam masyarakat kita. Di luar berjaya, di luar dihormati orang, usahanya berjaya, career dia makin tinggi, kemana-mana orang nih dihormati banget. Tapi keluarganya hancur. Banyak sekarang. Hubungan dalam rumah tangga dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, tak tahu dah kemana. Islam bagi tahu Allah lebih menyayangi al-abdul hafi. Itu kalau dengan hafi ya. Banyak yang berhasil di luar rumah, namun di dalam keluarga dia gagal. Dia tidak berjaya sama sekali.
yang dicintai oleh Allah. Seorang yang sebenarnya lebih mengutamakan. Ya, semua kena buat. Ya, tanggung jawab kita di luar ada, di dalam rumah ada. Tapi yang di dalam tuh, yang ahlikum tuh, itu adalah yang paling utama. Saking semuanya ada keluarga, tolong diutamakan. Jika katalah anak-anak masih perlu pertolongan kita, jika suami kita perlu bantuan kita untuk urusan itu, tolong utamakan itu dulu. Saya pesan betul-betul pada jamaah sekalian, jika suami kita yang di rumah perlukan bantuan kita, urusan kata mungkin ya faktor usia atau mungkin tidak sehat atau mungkin, tolong utamakan dulu. Jangan join kelas lebih dahulu. Jangan beri kelas, jangan join kelas, jangan duduk depan laptop dahulu kalau suami perlukan pertolongan. Tinggalkan kelas ini. Ya. Demikian juga sebaliknya. Jika istri, jika anak perlukan bimbingan kita, tolong utamakan. Tinggalkan untuk sementara. Urusan dengan kawan, apalagi sekadar main bola. Minta maaf, apalagi hanya sekadar main bola. Tak kira lah bola apa, bola keranjang, bola tampar, bola sepak, bola golf, bola apa sajalah. Nanti dulu. Anak masih perlu bimbingan. Jika, syaratnya ya, jika kita ingin dikasihi Allah. Lainlah kalau kita dah tak peduli Allah sayang atau tidak, itu cerita lain. Ini cerita, kita cerita siapa yang mendambakan, menginginkan kasih sayang Allah. Ada 3 ya. Semua itu kaitan dengan zuhud. At-taqi, al-ghaniyu, itu jelas sekali al-ghaniyu. Dan al-khafiyu atau al-hafiyu. Sa'ad bin Abi Waqqas telah mencontohkan kepada kita dengan sangat sempurna. Anaknya baru angguk-angguk, oh patut ini. Saya ingat ayah orang yang tak peduli masyarakatnya. Rupanya ayah ada dalil. Ini jika di luar itu hiruk pikuk ya. Kalau keluarga sudah tenang ke belakang, ya kena sebanyak-banyak. Ingat, semua yang sudah ada keluarga, di sanalah sebetulnya amalan-amalan yang banyak Allah sediakan buat kita untuk membolehkan kita masuk surga. Saya ulangi. Bagi semua yang telah berkeluarga ada tanggungan. Di sanalah sebenarnya Allah letakkan amalan-amalan yang membolehkan kita masuk paling banyak. Bahkan Nabi menyatakan, siapa yang telah berkeluarga, separuh agamanya telah sempurna. Cari yang separuh lagi. Banyak itu ya mas kira. Takkanlah separuh agama sebenarnya kita abaikan. Di sanalah. Hingga Nabi bagi mula ba'atur rajuli ahlau. Itu pun pahala. Karena masa subhanallah seronoknya jadi orang muslim. Bermain-main, bersedekah gurau dengan keluarga. Itu pun ibadah. Saya baca hadis itu hanya tersenyum dan jadi senanglah. Jadi orang Islam akhirnya rojak itu sangat tinggi sekali. Punya harapan. Gembira sekali. Allah memberi kita itu gembira. Beragama itu gembira. Gembira. Lebih-lebih lagi jika yang di luar itu sudah membosankan, memuakkan kita. Baru matang. Mula batur rojuli. Allah. Bersenda gurau. Utamakan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini, walaupun hadis ini sangat panjang, kalau kita lihat dalam syarahnya ya mas sekalian. Termasuk ulama dahulu, ulama sekarang. Shalih Ibnu Utsaimin juga memberikan penjelasan kaitan dengan khofi itu. Mudah-mudahan memberi manfaat, saya nyampaikan. Alhamdulillah berkongsi bersama.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.